Saya sudah agak berkali-kali mengatakan ini bakal terjadi suatu goro-goro, suatu gejolak barangkali ya, suatu gejolak dalam masyarakat dan tidak ada yang bisa membendung. Maka yang akan terjadi pada Jokowi ya dibuka. Sekarang ini Jokowi ini sudah dibeleceti lah satu persatu. Kulitnya dibeleceti satu-satu. Pemimpin yang tempo hari memimpin itu ngurusi dirinya sendiri sampai saat ini. Tembok ratapan, tahlilan. Kaitannya itu ngurus diri sendiri itu. Bukan ngurus bangsa. To the point aja. Halo Sobat Sindo, ada yang menjaga kata ketika kekuasaan mulai gila. Ada yang menulis kebenaran di saat semua memilih diam saja. Tapi kata tanpa tindakan hanya indah di halaman yang sama. To the point aja, kami sudah bersama seorang budayawan, Muhammad Sobari, untuk meminta lebih dari kata-kata biasa. Kang Sobari, terima kasih telah hadir di To the Point aja. Terima kasih. Kang, kalau melihat situasi Indonesia saat ini dari kacamata seorang budayawan, Akang menilainya lebih mirip 98 menjelang Orde Baru runtuh atau justru ada sesuatu yang benar-benar baru dalam situasi saat ini? Wah, saya tidak begitu ahli politik. Tapi kira-kira ini momen bakal terjadinya suatu perubahan. Nah, saya sudah agak berkali-kali mengatakan ini bakal terjadi suatu goro-goro. Itu dalam sastra Jawa ya. Goro-goro. Itu tanda akan terjadinya perubahan aturan dan perubahan zaman. Nah, goro-goro itu kelihatannya sudah agak dekat. Kelihatannya sudah agak dekat. Nah, siapa pembawanya? Karena di masyarakat kita ada beberapa elemen kemasyarakatan yang berbicara. Barangkali sama kerasnya, sama to the point-nya, sama to the point-nya, tidak basa-basi. Dan mereka menunjuk ada sesuatu keadaan yang tidak boleh ditutup-tutup. Nah, sekarang ini pernyataan jangan ditutup-tutup, semuanya mesti dibuka padanya. Ini gejala bakal terjadinya perubahan itu. Mungkin aturan itu sebagai perubahan yang lebih dahulu, dan ketika aturan berubah, itu otomatis diikuti oleh perubahan zaman, perubahan keadaan. Kira-kira macam gitu. Mari kita lihat ada tuntutan ke Mahkamah Konstitusi. Itu juga sangat fundamental itu. Itu juga sangat fundamental. Bakal membawa suatu perubahan tatanan. Kalau itu wujudnya nanti tatanan. Wujud perubahan tatanan yang kemudian akan berderet dengan yang lain-lain, tidak akan satu. Ini perkara feeling, Bung. Perkara feeling kita. Tidak satu penyebab lalu akan terjadi satu perubahan itu. Satu penyebab, ada penyebab yang lain. Itu yang akan menimbulkan suatu apa yang kita sebut suatu gejolak barangkali ya. Suatu gejolak dalam masyarakat. Dan tidak ada yang bisa membendung. Tidak ada yang bisa membendung. Kenapa tidak ada yang bisa membendung hal itu? Karena gejolak, ya kita bisa menyebutnya gelombang gitu. Gelombang itu keras dan dari beberapa arah. Umpamanya mari kita lihat dari purnawirawan gitu. Para jenderal itu satu kekuatan. Mereka sudah bersabar
Sudah agak lama surat ke parlemen itu belum ditanggapi, dan ada surat yang kedua, dan ada tindakan lainnya. Mungkin akan ada sesuatu yang lain dari pihak bapak-bapak itu. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kalau pengadilan berjalan agak cepat dan kita tidak bisa menyebut pengadilan sesat ya. Itu andai kata tidak bisa menyebut itu, maka yang akan terjadi pada Jokowi ya dibuka. Sekarang ini Jokowi ini sudah dibeleceti lah satu persatu. Kulitnya dibeleceti satu-satu. Itu mulainya dari tempo hari, Bung. Tempo hari ketika ketegangan dengan PDIP lah. Dengan PDIP dan orang menyebut itu pengkhianatan macam gitu, kita ingat itu. Pada saat itu ada orang Jawa beneran yang bilang ini Jokowi akan menjadi Satrio Wirang. Oh, itu tempo hari. Itu apa tuh? Artinya? Artinya akan menjadi orang yang dipermalukan. Akan menjadi orang yang dipermalukan. Nah, kita mesti hati-hati. Kalau dipermalukan itu bukan kita yang mempermalukan, itu masih ada sesuatu yang terjadi. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Kira-kira macam gitu. Elemen-elemen sosial yang menjadi tanda bahwa Jokowi itu mempermalukan dirinya sendiri, itu kita saksikan udah banyak lah itu. Sudah banyak. Umpamanya mari kita saksikan bersama-sama. Tempo hari belum begitu lama. Itu ada orang-orang yang menyebut KPK tempo hari bahwa undang-undang atau peraturan KPK itu diperlemah sedemikian rupa. Betul. Dan Jokowi dengan enteng mengatakan itu dulu inisiatif parlemen. Betul. Dia bilang begitu kan. Kalau mau dirubah dalam lagi, pemikiran Jokowi sendiri lebih baik dikembalikan ke undang-undang yang lama, kan begitu, Kang? Ada yang lebih ngeles. Oh, oke. Saya tidak menandatangani. Ya, betul. Nah, kita semuanya tahu presiden itu tanda tangan atau tidak, itu undang-undang berlaku. Begitu diundangkan ya berlaku. Ya. Artinya janganlah cuci tangan mengatakan bahwa kau tidak menandatangani. Tidak menandatangani itu bukan peristiwa apapun. Bukan peristiwa hukum, bukan peristiwa politik, dan bukan tanda apapun. Ya. Itu anak kecil-kecil itu, anak fakultas hukum yang baru setahun, 2 tahun, itu paham perkara itu. Jadi janganlah cuci tangan yang terlalu kelihatan. Cara dia memainkan kemampuan politiknya itu menggunakan wajahnya yang kampung-kampung itu sebagai naif, sebagai sederhana, itu supaya orang percaya bahwa dia sederhana. Menggunakan wajahnya, menggunakan kemampuan artikulasi kebahasaannya, itu semuanya kampung, semuanya sederhana, dan orang percaya pada itu. Nah, itu celakanya kita. Nah, kalau kita lihat ya, Kang, ada dalam tulisan-tulisan Kang Sobari di dalam buku dalam buku Kang Sobari, kalau menuliskan sosok seorang Gus Dur, itu adalah kepemimpinan selalu Kang Sobari itu memuja kejujurannya Gus Dur. Ya, kejujuran dan etika tingkat tinggi kiai dalam berpolitik. Itu yang saya baca dari tulisannya Kang Sobari. Apakah kejujuran itu saat ini sudah hilang kalau dari penjelasannya Kang Sobari tadi? Nah, saya sedang mengembangkan suatu perenungan agak akhir-akhir ini, yaitu tradisi intelektual dan hubungannya dengan pembentukan karakter di kalangan pemimpin. Para pemimpin yang memiliki tradisi intelektual yang hebat sekali, itu otomatis mereka menjadi pemimpin yang hebat-hebat.
Mari kita ingat generasi 45. Ya. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Melaka, dan nama. Itu kan mereka kan generasi pembaca itu, Bung. Ya, betul. Generasi pembaca, artinya mereka itu berada dalam suatu tradisi intelektual yang hebat sekali. Nah, otomatis tradisi intelektual itu membentuk karakter kepemimpinan. Ya terbuka, ya jujur. Wawasan itu wawasan kebangsaan yang dipikir. Generasi sesudah Orde Baru atau generasi habis Orde Lama masuk Orde Baru itu mengalami sesuatu. Mengalami sesuatu yang bertentangan betul. Tradisi intelektual. Karena di zaman Orde Baru ya tidak terlalu hebatlah tradisi intelektual kita. Dan kita melihat tempo hari itu selalu kita mengulang-ulang ada yang namanya reading habit. Kebiasaan membaca yang sangat rendah. Sangat rendah. Kita senantiasa lebih rendah dibanding dengan negara-negara tetangga. Kalau reading habit rendah, itu ya otomatis tradisi intelektual kita itu ya agak jelek. Apalagi kalau Gibran itu tidak pernah membaca gitu. Ini kan butuh poin aja. Ya, Kang. Kalau orang kayak Gibran itu nggak pernah membaca, mau dibilang tradisi intelektual macam apa yang bisa kita harapkan? Apa Kang dampaknya pemimpin yang tidak pernah membaca? Ya bodoh lah. Bodoh longa-longa dan tidak punya wawasan. Nah, Kalau dia menjadi presiden, dia hanya patut menjadi kepala pemerintahan. Tidak bisa menjadi kepala negara. Presiden kan dua, Ya. kepala negara sebagai ya, kepala negara dan sebagai kepala ya. pemerintahan. Rata-rata itu hanya mampu menjadi kepala pemerintahan. Menjadi kepala negara itu orang yang datangnya dari suatu tradisi intelektual yang tinggi tadi itu. Tadi kan menyebut Gus Dur itu. Iya. Gus Dur itu memiliki suatu tradisi intelektual yang tidak konvensional sama sekali, yang di luar aturan-aturan orang banyak, membacanya banyak sekali. Dan Gus Dur itu punya pendirian yang beda sama orang banyak. Sekolah bagi Gus Dur itu tidak harus lulus. Karena yang penting sekolah itu mengalami peristiwa berpikir. Peristiwa berpikir. Ya lulus itu kan nanti intinya dapat lembar ijazah yang tidak palsu. Ya. Dan bisa dipakai untuk ngelamar. Ya kayak gitu. Ya. Gus Dur tidak memikir hal kayak gitu. Ijazah itu untuk apa? Karena sekolah itu ada dua fungsi yang beliau selalu ceritakan. Yang pertama untuk menjadi orang pandai, tapi Gus Dur enggak terlalu mementingkan menjadi orang pandai. Yang penting itu sekolah itu menjadi orang bijaksana. Lah ini Bung, yang tidak dipikir. Etikanya menjadi tingkat tinggi dengan sendirinya dengan macam sendirinya. gitu. Beliau itu sudah berada dalam etika kekiaian. Ya. Siapa yang meragukan etika kekiaian? Kiai Hadratus Syekh itu kakek. Ya. Kemudian ayah beliau turun dari kakek kepada ayah itu punya etika kekiaian yang tidak bisa diragukan. Dan kira-kira mulai dari kakek sampai kepada ayah, barangkali sampai kepada ibu, itu mungkin mendoakan ya, di antara terah kami mohon ada yang jadi wali. Kira-kira mungkin ada yang macam gitu. Jadi wali itu bukan karena ada perkara yang mentereng karena sebutannya wali. Tidak. Menjadi wali dalam pengertian itu karena dalam tradisi keluarga kami ada orang yang disebut waliullah yang disayangi oleh Allah dan kita merasa mendapatkan suatu barokah yang besar. Ya. Ini bagian dari keterbukaan dunia intelek, dunia moral. Wah, saya kira Bung, kayak gitu tuh keren. Nah, karena kaitan dengan dunia, dengan tradisi intelektual ini, saya ini mulai merasa dalam 10 tahun terakhir ini dan khususnya barangkali yang paling terakhir ini,
sebenarnya 10 tahun terakhir itu ada sesuatu yang missing dalam hidup bangsa kita. Apa itu? Missing, tidak ada kepemimpinan. Oke. Nggak ada kepemimpinan, sama sekali tidak ada. Ya ada sosok dan sosok itu kita lihat bersama-sama itu orangnya, tapi apakah dia melakukan sesuatu? Apakah kalau kepakai bahasanya anak-anak LSM yang aktivis-aktivis, apakah dia take the lead untuk kepentingan bangsa ini? Nah, taking the lead itu tidak terasa. Ya. Tapi Tidak ngapunten, terasa. Kang Sobari. Tapi sosok itu sendiri kan sempat Kang Sobari puja juga sebelumnya dalam 10 tahun terakhir ini. Oh, kalau soal memuja Bung, jangan lupa berjuta-juta kalangan akademisi, berpuluh-puluh universitas itu memberi pujaan karena sebenarnya kita semuanya itu sedang mendambakan sesuatu yang seperti yang ada dalam diri kita. Seperti yang ada dalam diri kita itu begini. Presiden itu mestinya ya nggak usahlah tentara, umpamanya kayak gitu, karena tentara Di awal ada tentara bayangan sudah. seperti itu, betul. Presiden itu tidak usahlah jenderal sudah. Presiden itu ya janganlah dari kalangan elit itu sudah. Dan lebih jelas janganlah dari kalangan yang korup. Nah, ini idealisme seluruh bangsa, Bung, bukan idealisme kita orang per orang. Idealisme seluruh bangsa kita macam gitu. Kecuali barangkali yang memang tidak bermaksud, misalnya dari awal mula itu cita-citanya sudah kepada Prabowo. Mungkin idealismenya berbeda, Ya. pikirannya berbeda. Tentara yang dibilang tegas, padahal tegas itu keliru. Prabowo itu keras, bukan tegas. Keras itu beda. Nah, urusan-urusan semacam itu yang membuat kita sebagai pemilih, sebagai calon pemilih dan calon orang-orang yang menjagokan. Ya kita kan menjagokan. Menjagokan itu bukan menjagokan dia benar seperti itu. Menjagokan itu idealisme kita. Ya. Menjagokan pikiran kita sendiri, menjagokan cita-cita kita sendiri, supaya kita ini sebagai rakyat yang hidupnya ya biasa-biasa begitu, itu agak senang, Bung. Dipimpin oleh orang yang benar itu agak senang. Kalau secara ekonomi kan kita nggak berharap lah dari pemimpin. Ekonomi kita kan, kita orang universitas, kita orang LIPI, kita orang dunia akademik, bayarannya itu ya itu aja, nggak standar ya kan? Nggak akan ada perubahan. Jadi kan idealisme, harapan itu semua waktu itu ada pada Pak Jokowi sosoknya ya. Kira-kira macam gitulah tempo hari itu. Karena kita merasalah ini ada sesuatu yang bakal berubah dalam masyarakat kita. Dan itu agak idealistik tempo hari. Zamannya Cak Nur dan Gus Dur kita sering kumpul-kumpul itu, Ya. sering membayangkan bagus kalau presiden itu hanya orang di antara kita-kita ini. Di antara kita ya komunitasnya banyak, beribu orang. Tapi presiden itu ya hanya antara kita ini. Bukan dari kalangan Sosok yang kalangan tinggi langit, gitu, bukan langit, pilihan betul. Tuhan, bukan tunjukkan dari mana, tapi dari kita. Kepentingan kita yang menunjuk kita. Ya itulah demokrasi. Itu idealnya ideal, saya kira. Jadi kalau nanti entah kapan-kapan milih presiden, itu juga dari kalangan kita. Ternyata umpamanya dari kalangan aktivis. Atau di kalangan jurnalis. Ya. Ada di antara jurnalis itu yang memiliki suatu kemampuan terobosan membayangkan bangsa. Jurnalis kan banyak, Bung, yang hebat-hebat. Yang berpikir tentang Nanti bangsa. kayak begini lagi kalau pilih yang sekitar kita. Belum tentu, belum tentu. Jadi begini, Bung. Ini ada dalil. Ya. Ada dalil Nah, dalam ini bagus revolusi. Dalil dalam revolusi itu namanya George Orwell. Itu menulis buku Animal Farm. Oke. Animal Farm. Itu teorinya, beliau merumuskan teori. Itu rumusan itu sifatnya alegoris.
Jadi alegoris itu maksudnya suatu cerita kecil yang disampaikan untuk menyembunyikan suatu peristiwa besar. Peristiwanya kecil, cuman cerita tentang hewan di mana ada babi jahat dan diserang oleh babi-babi yang kurang jahat. Yang jahat ini dikalahkan. Nah, babi-babi yang kurang jahat ini kemudian memerintah. Ya. Kemudian memerintah. Lama-lama enak, ya kalau sudah enak akhirnya dia menjadi penjahat. Jadi rumusannya, kalau saya yang merumuskan, karena saya dari kebiasaan orang Jawa memandang buto raksasa itu kejahatan. Nah, revolusi itu pergeseran dari kepemimpinan buto diganti oleh buto yang lain. Nah, dalil ini Bung, ini ngenes, dalil ini menakutkan, hidup kok begini. Nah, jadi ada dalil yang lain. Oke. Ada tragedi Sisyphus. Sisyphus mendorong batu ke puncak gunung. Sampai di puncak gunung batunya gelinding lagi. Tapi dia dorong lagi, gelinding lagi, dorong lagi, gelinding lagi. Nah, terus di sana ada pertanyaan filsafat. Sisyphus ini bahagia apa tidak gitu. Ada orang lain yang orientasinya result, hasil, enggak bahagia. Kalau orang yang orientasinya proses, udah bilang inilah sebahagia-bahagianya orang ya dia ini. Karena dia dalam hidup itu menempuh proses-proses yang benar. Perkara hasil tidak bisa dicapai itu soal yang lain lagi. Meskipun kalau tadi Kang Sobari cerita ngangkat batu sampai ke atas, batunya jatuh lagi, artinya dia kan memulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Saya kira bangsa mulai begitu, Bung. Sebenarnya bangsa kita juga mulai begitu. Namun mari kita tidak usah pesimis dan tidak usah luka hati. Karena begini, dalil kita ini, mari kita bangun sebuah sistem. Yang bekerja itu sistem, bukan orang. Jangan percaya pada orang. Orang bisa berkhianat. Tapi kalau sistem tidak. Oke, bangun sistem. Sistem dibangun, namun terbukti sesudah beberapa lama, sistem juga tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, terus bagaimana? Nah, kalau saya yang melihat, sistem yang sudah tidak baik itu diganti lagi dengan sistem yang lebih baru. Supaya kita tidak menjadi Sisyphus yang dorong ke batu ke atas lagi. Jadi ada momen di mana batu itu selesai didorong, diletakkan di sana, dan kita selesai menikmati suatu produk. Bukan hanya proses. Produk kita ada ini. Proses sudah kita tempuh dengan bagus, proses bernegara. Melalui aturan-aturan hukum. Mengganti orang dengan dalil-dalil hukum dan sejenisnya. Tapi kan hukum bisa dibeli, Kang. Bisa dibeli, tapi karena itu yang selalu terbangun. Sistem sudah terbangun, berjalan, ternyata para elit lewat oligarki mengubah itu semua sekejap mata. Sehingga ketemulah ketemu buto lagi, Kang. Enggak, di tangan bajingan memang bisa dibeli. Tapi kan kita mesti memikirkan yang bukan bajingan. Oke. Di negara ini ada sosok itu di negara ini. Harus diadakan. Dan kita bersama-sama mengadakan. Dunia jurnalistik mengadakan dengan caranya sendiri. Dunia kaum akademisi mengadakan dengan caranya sendiri. Dunia kaum intelektual mengadakan dengan cara sendiri. Dan cara jurnalisme, cara dunia intelektual, cara kaum aktivis itu menjadi cara nasional kita. Bisa Bung, pelan-pelan kita akan membangun suatu sistem macam itu. Ini kan yang belum pernah kita tes. Yang ini belum pernah kita tes dalam hidup. Bahwa 3 kekuatan atau bahkan lebih lagi dari kekuatan sekedar dunia jurnalistik, dunia akademik, dunia aktivis, kan cuma 3. Mesti ada dunia-dunia yang lain. Mungkin militer, mungkin kepolisian juga memiliki suatu idealismenya sendiri, kita bangun bersama-sama. Bisa lah. Tapi kan
cara kita mencari pemimpin kan tergantung dari partai politik yang ada di DPR. Iya. Bagaimana kita bisa memulai cari pemimpin yang negarawan, yang jadi dambaan kita semua, sementara urusan-urusan itu ditentukan oleh para elit politik yang kita tahu, ya seperti itulah kondisinya sekarang. Kondisinya, ya, partai politik yang menjadi kekuatan nomor satu di Republik ini dan yang yang tidak punya partai politik tidak bisa apa-apa, itu mesti kan ada terobosan. Tempo hari pernah ada terobosan, ada Bung Ahok itu ya, kan beliau tidak dari partai politik manapun, dan kemudian beliau ingin menjadi tokoh independen. Ya, betul. Tokoh independen. Tapi akhirnya mungkin tidak jadi sebagai tokoh independen. Akhirnya Partai politik meminang akhirnya. dipinang oleh, pokoknya diangkat oleh PDI Perjuangan, kan macam gitu kan? Ya. Ya, tapi setidak-tidaknya pernah ada suatu gagasan tentang tokoh independen. Ya memang itu agak mengenaskan. Seperti sekarang ini ada peristiwa yang begitu besar, ada persoalan-persoalan yang begitu penting. Kalangan akademisi, meskipun mayoritas itu gulungan, saya agak agak belak-belakan mengatakan sesuatu tentang mereka ya. Kalangan akademisi itu orang-orang yang nyanyi sunyi, orang bisu dalam urusan ijazah ini, tidak ikut-ikut sama sekali. Nah, yang ikut itu segenggam. Di antara jutaan yang banyak itu hanya segenggam orang yang betul-betul turut memberikan dukungan pada langkah membangun. Saya menyebutnya 3 tokoh kita dalam urusan dengan ijazah ini adalah orang-orang yang sedang membangun tradisi intelektual sebenarnya. Membangun keterbukaan, membangun sikap percaya pada dunia akademik, pada pemikiran ilmiah, dan bukan pada urusan pasal-pasal yang tidak ada hubungan. Nah, mereka ada pada posisi macam itu. Tapi pada sisi lain, yang namanya parlemen yang begitu banyak orangnya, nggak ada yang bersuara. Peristiwa yang menegangkan, yang bisa menjadi gelombang perubahan-perubahan, itu parlemen tidak ingin ikut andil pada terjadinya perubahan. Parlemen adalah golongan senyap. Ya nyanyi sunyi orang bisu. Parlemen juga nyanyi sunyi orang bisu betulan. Itu kenapa mereka seperti itu semua? Kalau akademisi diam soal ijazah, parlemen juga nggak banyak. Menurut Akang, kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah Pak Jokowi ini masih terlampau powerful? Saya tidak begitu melihat itu. Mungkin orang itu hanya takut mengambil risiko, buang waktu. Misalnya buang waktu kan enak-enak tidur di rumah ngopi gitu daripada ikut-ikut. Buang waktu berpikir gitu kan. Buang waktu dan memikirkan masih ada kemungkinan risiko dicela, ada risiko bagaimana risiko kena hukum, kena apa segala rupa. Jadi orang itu cari selamat. Tapi kan kita membutuhkan sosok orang-orang yang seperti itu, Kang. Budayawan, akademisi, diperlukan. Aktivis yang menjadi resi atau penjaga marwah kita, penjaga nurani bangsa kita dari goda-godaan yang atau ancaman itu. Bahkan saya berpendirian bahwa di antara kita ini mesti adalah, biarpun bukan tokoh besar, tapi ada di antara kita itu orang yang memiliki keberanian untuk melawan arus. Berani melawan arus. Saya ketemu itu anak Gajah Mada itu, anak muda itu kan. Ketua BEM. Ketua BEM itu, Tio. Itu kan keren itu, Bung. Ya. Itu keren sekali sebagai anak yang berani melawan arus. Ada dosen UI, Dr. Mulyadi. Wah, keren itu. Beliau yang berteriak, Jokowi adalah tokoh buruk, paling buruk yang dikirimkan oleh neraka kepada negara ini gitu. Itu keren sekali, Bung.
kemampuan memikirkan itu, artikulasi membuat neraka berkirim tokoh pada kita. Itu kalau bukan orang yang jernih pikiran dan jernih jiwa nggak akan keluar macam itu. Kalau Anies Baswedan gimana? Dia kan bungkem lah. Dia kan bungkem. Apa yang dia omongkan? Dalam situasi semacam ini, meskipun tidak bermaksud kampanye, dan tidak perlu kampanye, buat apa kampanye? Dia mesti tunjukkan aku seorang pemimpin. Jadi sebagai pemimpin, salah satu pemimpin, saya akan tunjukkan saya punya cara memandang persoalan dari sudut ini. Nah, ijazah ini pandangan saya mesti begini, mesti begini, mesti begini. Itu mestinya orang-orang yang punya kaliber Bukan masalahnya. hanya diam saja ya Kang ya? Ya enggak bisa lah nyanyi sunyi orang bisu tuli itu yang terkutuk. Itu terkutuk sama sekali. Apakah dia intelektual? Apakah dia bagian dari pemimpin yang pernah mau menjadi apa? Dan kalau nanti masih akan jadi apa? Namun dalam situasi ruwet, ketika bangsa ruwet seperti ini tidak menyumbang apa-apa, dan nanti ketika bangsa ingin pesta baru dia ikut, wah itu nggak mentereng sama sekali. Jadi kalau ada pemimpin kita yang bisa bersuara, menyuarakan keadaan tapi diam saja, termasuk terkutuk gitu ya berarti ya? Ya terkutuk lah. Ada dalilnya, Bung. Oh ya, apa dalilnya Kak? Dalilnya, dalam situasi tertentu bersikap netral itu terkutuk. Netral itu dolim lah. Masa ada kita nyaman-nyaman saja, kita enak-enak saja bersikap netral, terus berkata saya tidak dalam posisi untuk terlibat. Ya kau terkutuk lah. Sebagai warga negara, satu sebagai warga negara umum, jumlahnya banyak sekali. Sebagai golongan intelektual, jumlahnya lebih sedikit, tapi ini bagian dari leader. Sebagai golongan aktivis, sebagai golongan seniman, mereka harus berbicara. Kalau mereka sosok ini diam-diam terus, tidak memberikan komentar terus, maka kita akan mendapatkan pemimpin. Kalau dalam lakon pewayangan, Petruk dadi ratu, itu akan terus-terusan terjadi dong, Kang. Orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki sosok, yang wawasan kebangsaan, kalau Kang Sobari bilang, reading habitnya rendah. Tapi karena didukung oleh oligarki, oleh elit, akhirnya dia akan terpilih terus menjadi sosok ratu yang boneka, yang bisa diatur oleh segelintir oligarki tadi. Apalagi kalau pilihan oligarki itu jelas terkutuk lah. Apalagi orang nggak pernah sekolah terus jadi wapres itu kan. Itu lebih terkutuk lagi lah, kira-kira macam gitulah. Nah, ini peristiwa. Ya. Ini bukan sekedar peristiwa yang lewat dan berlalu. Peristiwa ini menetapkan dirinya untuk berada di depan hidung bangsa selama paling tidak 5 tahun. Wah, itu kan ini, Bung. Ya. Ini kan kutukan sebenarnya bagi bangsa kita. Kita dikutuk, diberi model pemimpin semacam ini. Saya ini agak memperhatikan orang, Bung. Ada tempo hari orang membicarakan bahasa Inggrisnya, wow bahasa Inggrisnya keren. Wow, omong kosong. Kalau orang berbahasa Indonesia saja tidak keren, nih saya tidak mungkin berbahasa Inggris keren. Dalam arti kemampuan seseorang menggunakan bahasa ibunya itu lebih harus kalau itu bagus, maka bahasa lain dia akan lebih mudah. Kemungkinan akan bagus. Kalau berbahasa Indonesia itu memakai idiom, ya, ungkapan itu idiomatik, ya, ungkapan itu metaforik, ungkapan itu alegoris. Wah, kalau memiliki kapasitas ungkapan-ungkapan macam gitu, dan dalam omongan sehari-hari, ini kayak orang di kampung-kampung ini. Ngene iki paribasane. Gitu orang kampung. Ini
perumpamaannya. Gitu. Jadi orang kampung itu memiliki kapasitas tinggi berbahasa menggunakan perumpamaan. Iki zaman iki paribasane ana kebo nyusu gudel. Zaman sekarang ini perumpamaannya seperti kerbau yang menyusu kepada anaknya. Kan biasanya anaknya nyusu pada mamanya, Iya. pada emaknya. Nah, zaman ini, zaman kemajuan, orang tua-tua agak terbelakang, yang maju-maju anak-anak muda. Jadi orang tua-tua itu bertanya pada anak-anaknya muda, itu ibaratnya seperti kebau nyusu anaknya. Ini kan cuma perumpamaan, tapi ini kemampuan berbahasa yang tingkatnya tinggi. Tanya, Bung, beberapa anak muda termasuk Gibran, tanya kayak gini kalau tahu. Saya kira nggak tahu. Saya kira nggak tahu. Kang, Akang kan termasuk beberapa orang yang kecewa dengan Pak Jokowi waktu itu. Nah, pertanyaan banyak orang, kapan Kang Sobari merasa bahwa sosok yang Akang dukung ini berubah dan sehingga berbalik untuk tidak mendukung? Ketika PDIP merasa dikhianati, ketika PDIP ditinggalkan dengan nyaman begitu, nah saya merasa bahwa ini bukan pemimpin yang bisa kita ikuti. Tidak bisa diikuti orang seperti ini. Karena dia menetapkan suatu sikap tentang apa yang mulia, tentang apa yang agung, tentang apa yang benar. Bagi dirinya sendiri saja tidak bisa. Bagaimana dia mau melakukan hal itu untuk kemuliaan orang lain, itu tidak bisa. Pada saat semacam itu, saya kemudian mengumpulkan berbagai ingatan di masa lalu ya. Jokowi itu kalau berbicara itu begitu sederhana, sangat sederhana. Bedalah umpamanya kalau Bung Karno itu, Bung, kalau berpidato kan ada pidatonya terselip bahasa Jawa, Ya. terselip bahasa Inggris, Ya. terselip mungkin bahasa Arab, terselip bahasa Jerman. Karena dia punya tradisi akademik yang keren. Jokowi orang Solo. Di Jawa ini ada pujangga-pujangga itu datangnya dari Surakarta. Tidak ada kota lain yang punya pujangga kecuali Surakarta. Dan itu ada zaman edan. Zaman edan itu adalah gambaran tentang keadaan gila-gilanya gila ketika aparat keamanan mencuri, ketika penegak hukum menjadi pencuri, ketika polisi yang mestinya mengamankan keadaan malah tidak mengamankan. Itu kan gambaran dari zaman edan. Kalau Jokowi itu pemimpin yang mumpuni, ini saya ya pernah lah ngomong, saudara-saudara, ini saya ini bicara tentang KPK nih, umpamanya Ya. ini Oke. KPK akan begini. Karena saya itu kan dari Solo, saya ini ya bagaimanapun ya dari Solo. Dari nenek moyang kita ingin bejo-bejane wong lali, luwih bejo wong kang iling lan waspada. Itu pesan pujangga, Bung, tentang keadaan aman, tentang penegakan hukum, tentang moralitas. Apa dia punya moralitas macam itu? Ada ingatan? Kagak ada. Tapi kan yang dibohongi itu, katakanlah moralitas itu runtuh pada partai PDIP, Kang. Apa hubungannya dengan Akang pribadi? Oh yang tadi, ini Iya. lepas dari ini. Ya, Nah, kalau dia membohongi orang yang memiliki jasa yang begitu besar, untuk membohongi orang kayak saya, umpamanya dia kenal saya, ya. wah ya gampang banget lah. Enteng, Mbak Mega aja dibohongi begitu dengan enteng, Mas Hasto dicatek dengan enteng, ya apalagi orang kayak saya. Siapa saya? Nggak ada hubungannya. Partai bukan. Ya. Golongan apa? Bukan. Ini individu.
Di belakang saya nggak ada barisan apa-apa. Nah kalau di belakang saya ada 1 juta umat umpamanya, masih mending saya diperhitungkan. Ya nggak ada. Jadi Bung, terhadap orang-orang yang tidak punya apa-apanya, wah bagi Jokowi enteng sekali itu. Dan tidak hanya Jokowi, bagi pemimpin bangsa kita secara keseluruhan sama aja. Melihat siapa di belakang dia, kekuatan apa yang mendukung dia. Nggak ada, sikat. Ya kayak gitu, kira-kira macam gitu. Itu benar, atau benar. nggak ada kianati saja, ditipu saja, ya sudah. Yang kayak begitu. Kang Sobari sama Pak Jokowi sempat interaksi nggak sih? Kita ketemu namanya budayawan itu 3 kali ya pertemuan itu. 2 kali di istana dan 1 kali di luar lah. Ada di suatu tempat. Ya budayawan banyak jumlahnya, ada Ibu Tuti Herati, ada Romo Manyis, ada Nama-nama besar semua ya Kang ya. ya mungkin besar lah. Ya ada omong-omongan gitu. Ingat saya kayaknya kita nggak ngopi lah dulu itu. Iya. Begitu banyak orang, itu ngopi aja tidak. Ingat saya. Apalagi apa gitu, makan enggak. Ya kayak gitu. Jadi intinya pada waktu itu ada kepentingan. Budayawan ingin menyampaikan sesuatu yang moga-moga Jokowi punya sensitivitas budaya. Jokowi punya suatu perhitungan bahwa dalam urusan kebudayaan tidak boleh diterabas begitu saja. Lalu kita memberi saran gitu. Tapi ya saran itu kira-kira habis pertemuan ya hilang lah. Hilang. Atau jangan-jangan setelah diberikan sarannya dihilangkan, budayawan ini malah ditempatkan di posisi-posisi tertentu ternyata Kang. Mana? Siapa yang dapat posisi? Nggak ada juga ya Kang ya? Nggak ada lah. Nggak ada. Artinya benar-benar dilupakan hanya basa-basi pertemuan itu. Oh, enggak. Belum begini. Pertemuan itu dilupakan bukan karena tidak ada yang diberi jabatan, bukan itu. Dilupakan karena Jokowi sendiri melupakan kepentingannya sendiri. Nah itu. Jadi dia punya kepentingan toh mempelajari, mendengarkan saran, suatu pemikiran. Dari sudut kebudayaan, bangsa ini mesti dipimpin dengan cara begini. Ada sensitivitas budaya, ada sensitivitas dalam relasi antar kelompok, antar kultur, antar apa yang berbeda. Itu mesti menjadi omongan. Tapi Jokowi tidak pernah omongan. Bung, Jokowi hanya membangun apa yang namanya infrastruktur itu bangun infrastruktur dan tidak pernah diomongkan. Tidak pernah diomongkan bahwa infrastruktur itu apa manfaatnya apa. Cuman dia bilang itu kita membangun dari pinggir. Ya. Dari pinggir. Ya itu pengertiannya dari pinggir. Karena itu kira-kira ada suatu kalangan elit yang memberi nasihat, Pak, kita ngomongkan ini. Tapi lebih dari itu, blank. Lebih dari itu blank, nggak ada. Oke. Kang, ini kan biasanya kalau mantan presiden itu setelah dia menjabat, dia akan aktif dalam organisasi kemanusiaan, sosial. Iyalah. Kayak Pak SBY dia melukis, Iyalah. jadi narasumber, punya klub voli dan beberapa yang lain. Iya. Kalau Akang melihat kan Pak Jokowi ini selalu terus tampil di media, bahkan banyak pendukungnya datang ke rumahnya berdoa, wirid dan semacamnya. Menurut Akang apa yang Tahlilan. sebenarnya? Ya tahlilan, Ratapan. saya nggak enak ngomong begitu Kang. Jadi kalau menurut Akang apa yang melatar belakangi itu sehingga namanya selalu membayang-bayangi presiden yang sekarang? Itu yang saya sebut sebagai missing. Kita itu mengalami sesuatu yang hilang. Kita tidak pernah punya pemimpin dalam 5 atau 10 tahun yang lalu. Pemimpin kita itu siapa? 10 tahun lalu yang kita kenang itu siapa? Nggak ada yang kita bisa kenang.
Pemimpin yang tempo hari memimpin itu ngurusi dirinya sendiri sampai saat ini. Ngurusi keluarga. Tembok ratapan, tahlilan. Kaitannya itu ngurus diri sendiri itu. Bukan ngurus bangsa. Kalau orang yang pernah yang kita sebut take the lead sebagai kepentingan bangsa, itu tidak akan pernah kelar. Dan take the lead itu belum pernah selesai sempurna, dan dia masih ada sesuatu yang ingin disampaikan, tanpa membanggu, tanpa merecoki presiden yang sedang bertugas. Jadi pemimpin yang lalu itu ya omong-omongan sama presiden yang sekarang, menitipkan pesan apa, menitipkan gagasan apa. Dan andai kata Bung, presiden yang sudah lalu itu tampil dalam sosok pemimpin masyarakat, bukan pemimpin bangsa lagi, pemimpin masyarakat, dan itu memfasilitasi terjadinya membikin lancar relasi antar kelompok yang mungkin ada terganggu oleh ini dan itu. Sebagai penyambung lidah gitu ya Kang ya? Sebagai penyambung. Andai kata itu yang dilakukan. Dan kalau di masyarakat kita itu selalu adalah memajukan urusan-urusan kebudayaan. Umpamanya ini memajukan urusan kebudayaan. Itu kan dia kan hadir Bung di Taman Ismail. Ini Taman Ismail ini apaan ini? Kok kalian sibuk dengan urusan birokrasi kesenian, bukan lebih mendorong terjadinya kemajuan individu seniman itu menjadi orang-orang yang hebat. Kok kalian sibuk dengan birokrasi pengaturan ini dan Mbak, saya ingin sumbangkan ini begini, wah kayak gitu Bung. Dan dia datang lagi ke pusat-pusat kebudayaan di berbagai daerah. Wih, kalau begitu itu pemimpin betulan itu. Baru take the lead. Itu take the lead itu di dalam bidang kebudayaan. Ya. Baru satu segmen kecil. Belum lagi nanti di bidang-bidang lain. Oh iyalah Bung. Kalau bidang lain kan lebih gampang lagi. Nanti dengan nelayan. Nelayan kalian ini gimana? Pak, ini kita mengalami kesulitan. Kita turun ke laut, penghasilannya sedikit. Solar mahal dan sebagainya. Adalah satu cara berpikir. Datangi presiden, tolong menterimu di bidang apa ini. Jadi bukan cawe-cawe dengan pekerjaan presiden ya? Janganlah. Ya. Tidak terhormat. Tidak terhormat. Terima kasih Kang Sobari telah hadir di To The Point aja. To the point. Udah hampir sejam ya? Sudah sejam kita diskusi. Nggak terasa kan Nggak kita terasa. ngobrol. Nggak terasa. Saya juga nggak terasa. Nanti kita akan Kita lebih... minta terakhir dong, Apa itu? input masukan untuk pemerintahan yang sekarang, para menteri gimana yang biar nggak Mungkin statement terakhir menyakiti dari Akang. masyarakat. Karena kalau kita melihat sekarang ada yang mengatakan demokrasi di Indonesia itu sudah mati. Tinggal ritual saja yang sedang berjalan saat ini. Mungkin apa statement terakhirnya, Kang? Presiden bisa kasih hidup. Presiden bisa kasih hidup apa yang mati itu. Dan dia bikin sesuatu yang namanya deklarasi. Saya Presiden Republik Indonesia. Tidak rela melihat demokrasi ini mati. Nah, korbannya saya sendiri. Boleh kalian kritik-kritik. Kalian boleh kritik saya, apa saja. Asal jangan ngeritik hal-hal yang pribadi. Jadi kritiklah kebijakan, kritiklah saya punya wawasan, kritiklah kedekatan saya dengan Trump. Misalnya kayak gitu. Ngapain lo urusan sama Trump? Ngapain lo? Atas mandat apa lo? Nah kayak gitu. Nah, kritiklah itu. Nah terbuka pada kritik macam itu sudah lebih dari 60% membuat demokrasi terbuka lagi dan hidup kembali. Dan nanti tinggal ngomong sama kaum jurnalis, wartawan kalian kerjanya apa? Kenapa kalian tidak ada karya yang agak nyengat kepada pemerintahan? Kenapa kalian cuma berita-berita lurus itu? Ya. Coba berikanlah berita yang agak menyengat sedikit.
supaya kaum intelektual juga ikut Memberikan respon. memberikan respon ini itu. Kaum aktivis itu banyak loh di masyarakat kita ini kaum aktivis. Wah, mereka sadar betul dengan kedudukan mereka mengamati tingkah laku pemerintahan. Mereka harus diberi input supaya mereka melek. Itu anti korupsi itu misalnya kayak gitu. Anti korupsi mesti berbicara. Ya saya sudah agak banyak bicara mengenai bakal menangkap koruptor tapi belum ada yang saya tangkap. Nah, kritik lah umpamanya kayak gitu. Sehingga demokrasi itu akan kembali hidup. Gampang lah membuat demokrasi hidup lagi. Beda emang kalau budayawan. Kalau ngasih kritikan, nasihat ya. Terima kasih, Kang Sobari. Terima kasih. Baik, Sobat Indo. Kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan pasti akan goyah. Etika dan moral bukanlah barang dagangan yang bisa dinilai murah. Jangan biarkan bangsa ini kehilangan arah dan sejarah. Saya Ika Kesuma. Dan Saya Gaib Broto Sigit. Sampai jumpa. Terkesima dengan ucapan dari Kang Sobari. To the point aja.